Yesus bukan Allah. Ketika saya pertama kali membuat buku yang berjudul Yesus bukan Allah, banyak pendeta-pendeta yang ngamuk. Ngawur saja katanya. Tentu saja saya tidak ngawur. Saya menyampaikan berdasarkan data. Dan pada saat ini ketika saya menyampaikan firman, saya bertumpu kepada satu video. Kita akan dengar ada seorang ustadz, namanya Ustadz Zuma, dari Makassar kalau saya tidak salah. Beliau menyampaikan video, silahkan saudara nanti dengar videonya dan dengarkan juga suara background di belakangnya ya, silakan. Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam, itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal-usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat. Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan, Bang. Bajingan. Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu, betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri. Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Nah, coba Anda lihat bagaimana kitab saudara. Kesana kemari tanpa arah, kelimpungan mencari jati diri yang sebenarnya. Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kitab itu. Al-Quran mau dibawa kemanapun, mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah, kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Poin ini saja, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa membantah, Bung. Itu esensi loh. Itu esensi. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, segala yang diilhamkan oleh roh, itu adalah firman, itu adalah pengajaran dan seterusnya. Tapi pembuktiannya mana? Apa iya yang dituliskan oleh lembaga lain Indonesia itu dituliskan berdasarkan roh Tuhan? Tidak. Itu dituliskan atas pengetahuan terhadap terjemahan yang lebih tua, bukan karena ilham. Lalu mana kitab sucinya yang diterima langsung dari Tuhan? Bagaimana saudara-saudara? Saudara dengar suara yang ada di belakangnya? Itu kira-kira suaranya siapa saudara-saudara? Halo? Itu suaranya orang-orang Kristen yang tidak terima dengan perkataan dari Ustadz Zuma. Ya. Kenapa? Karena yang dibahas oleh Ustadz Zuma itu di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat yang ke-1 di dalam kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ini dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian dari pasal 1 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dan satu lagi di dalam kitab Matius 16 ayat yang ke-16 yang mengatakan,
Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini yang dibahas oleh Ustadz Zuma. Nah sekarang kita lihat bagaimana kitab suci kita di dalam kitab berbahasa Ibrani. Di dalam Yohanan 1 ayat yang ke-1 di sana bacanya dari kanan ke kiri ya. Ini kalau dibaca Beresit haya hadafar, wa hadafar haya et ha Elohim, wa hu hadafar haya Elohim. Ada Allahnya tidak, saudara? Ada Allahnya tidak? Tidak ada. Nah, kalau itu terjemahannya yang benar adalah pada mulanya ada firman itu. Beresit itu pada mulanya, haya ada, hadafar, dafar itu. Dafar itu adalah firman yang hidup. Jadi bukan sekedar firman, tetapi firman yang hidup. Siapa firman yang hidup itu? Yeshua HaMashiach. Jadi terjemahannya pada mulanya ada firman itu atau dafar itu. Dan firman itu atau dafar itu bersama Elohim. Dan firman itu atau dafar itu Elohim. Jadi kesimpulannya firman itu atau dafar itu adalah Yeshua. Dan Yeshua itu Elohim, saudara-saudara. Kemudian Yohanan 1 ayat 14. Ini bunyinya ya. Wahadafar lafaz basar wa yiskon betokenu wa et kavodo rainu kikfot ben yakit la aviv mali keset wa emet. Ini kalau diterjemahkan kata per kata, tetapi terjemahan yang sudah saya jadikan kalimat bunyinya, dan firman itu menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang sama seperti yang diberikan dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi menurut Yohanan 1 ayat yang ke-14, firman, yaitu firman yang hidup, adalah Yeshua menjadi daging, yaitu seperti manusia. Kalau seperti manusia berarti Yeshua itu bukan manusia, hanya seperti wujudnya saja seperti manusia. Tetapi dia adalah firman yang hidup itu. Dan firman yang hidup itu siapa tadi? Elohim. Elohim itu hanya satu, yaitu Yahweh. Kalau ayat ini sama dengan ayat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, tidak ada Allahnya. Yang ada adalah di dalam Matius 16 ayat 16. Wayaan Simon Petrus, wayomar atahu Hamasya ben Elohim Chayim. Ini kalau diterjemahkan kata per kata. Dan dia menjawab Simon Petrus, dan dia berkata, engkau dia Mesias putra Elohim hidup. Kalau diterjemahkan dalam bentuk kalimat, dan Simon Petrus atau Kepa menjawab, engkaulah Mesias atau Hamasya putra Elohim yang hidup. Ada Allahnya tidak, saudara-saudara? Tidak ada. Jadi kalau umat Kristen itu, tadi Ustadz Zuma katakan pede atau percaya diri dengan kitabnya. Kalau menurut saya ini bukan kasus percaya diri atau tidak percaya diri, tetapi adalah karena berdasarkan untuk penginjilan, ya, kontekstual. Ada orang mengatakan begini, Pak Yakub menyalahkan kontekstual, tidak? Saya katakan tidak. Tetapi itu 20 tahun ke belakang sono. Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi. Buktinya apa?
Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan. Apalagi para murtadin. Ya. Memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah, kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana. Ya. Jadi kontekstual saya setuju, tapi 20 tahun ke belakang sono. Sekarang orang sudah pinter, makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen, dan umat Kristennya tidak mau belajar. Pendeta itu dari bahasa Sanskerta, yang artinya orang yang pandai, tetapi realitasnya menjadi orang yang paling bodoh. Diajari tidak mau. Kenapa? Karena merasa pinter. Mengatakan bahwa kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah paling benar. Bahkan ada pendeta di Semarang yang mengatakan bahwa saya pedomannya cukup dengan LAI. Tapi ajarannya ngawur bondrol tidak karuan, saudara-saudara. Ya, tidak bisa berteologia dengan baik. Kalau menurut saya ini memalukan sekali. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik Yesus bukan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, nama Yesus itu dari mana? Nah, saudara-saudara, ini adalah huruf Yunani. Bunyinya Yesus Kristus. Di Indonesia jadi Yesus Kristus. Hurufnya seperti ini. Kenapa huruf Yunani jadi Yesus Kristus? Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHW. Sama seperti huruf Arab tidak mengenal vokal E. Sehingga di dalam kitab suci berbahasa Arab tidak ada nama Yahweh. Adanya Yahwah. Ya, hurufnya seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan menggunakan Yesus Kristus itu salah, logikanya nama pribadi Yahweh yang di dalam kitab berbahasa Arab Yahwah juga salah. Kenapa? Karena tidak ada hurufnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, Yahwah bagi orang Arab betul atau salah? Halo? Betul. Artinya kalau ada yang menggunakan Yesus betul atau tidak? Betul. Tapi masih koma. Ya, masih koma. Nah, nama Yesus dari mana? Di dalam kitab Matius atau Matius 1 ayat 21 dikatakan dari Indonesian Literal Translation ya. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara menyebut nama Yesus kok kayaknya takut-takut sih. Tapi kalau ini bunyinya apa? Ya gitu dong. Kadang orang itu aneh ya. Dikatakan begini, sekarang saya sudah tidak menyebut nama A lagi. Nah, bagi orang yang ngerti, tahu A itu artinya apa? Allah. Nah, tapi kalau membaca kitab suci, Dagon, Baal, Molok, kenapa tidak menyebut D saja, M saja? Betul enggak? Yang tidak boleh itu untuk mengagungkan dan memuliakan serta menyanjung tinggi. Kalau untuk menerangkan tidak ada masalah, saudara-saudara. Karena itu belajar teologi dengan baik. Jangan mendengarkan orang yang di luar sono. Terkadang saya melihat jemaat di tempat ini masih ada yang berkiblatnya bukan kepada pengajaran kita sendiri.
tapi berkiblatnya kepada ajaran lain. Nanti saya lanjutkan lagi ya.